Ya, dan pemirsa, kita lanjutkan dialog kita pada malam hari ini bersama dengan Yusuf Lakaseng, Ketua DPP Partai Perindo, dan pengamat politik Ari Junaidi. Saya kembali ke Pak Ari. Pak Ari, Anda ada di Kalimantan Selatan saat ini ya? Ya, saya sudah di Kota Baru, sebuah pulau yang terpisah dari Kalimantan. Baik, tadi sempat saya mendengar dalam perinterview bahwa Anda katakan bahwa sebenarnya di sana banyak orang mendukung Pak Jokowi pada saat itu ya untuk presiden. Tetapi bagaimana situasinya dengan sekarang? Apakah mereka memiliki pendapat yang berbeda saat ini? Kebetulan saya sejak tanggal 11 sudah ada di Banjarmasin, kemudian saya keliling Kalimantan Selatan, dan saya merasakan gitu ya, euforia tentang Pilpres ini semakin menarik bagi kalangan muda maupun warga. Ini terlihat dari baliho-baliho yang dipasang, walaupun kampanye resmi baru mulai tanggal 28 ya. Dan menariknya kalau partai-partai yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu memasang foto keduanya. Ini berbeda dengan ada satu pasangan gitu ya, yang hanya calon presidennya yang dipasang. Ini terutama di logo Partai Demokrat gitu, tidak ada wajah Gibran. Saya nggak tahu cawapresnya yang diusung oleh Demokrat siapa gitu ya. Tetapi yang jelas perjalanan kali ini gitu ya, saya melihat ada semacam tekad bulat dari masyarakat untuk menyukseskan Pilpres 2024. Saya merasa bahwa tingkat partisipasi pemilih juga akan meningkat karena kali ini itu ada semacam dilema pilihan gitu ya, ketika apa yang muncul saat ini ada tiga pasang ini, masing-masing tentu ada pihak yang mendukung ya, tetapi dilihat dari prosesnya masyarakat melihat gitu ya, ada pasangan yang menjadi identifikasi dari mereka, yaitu orang-orang yang berjuang memang dari bawah. Nah, sosok-sosok seperti Ganjar Pranowo, kemudian Mahfud MD, kemudian ada Muhaimin gitu ya, ada Anies Baswedan. Ini kan menunjukkan sosok-sosok yang mereka berjuang dari bawah, bukan tiba-tiba dari atas gitu ya. Nah, ini yang menjadi role model dari anak muda untuk menentukan pilihannya. Nah, kalau dari apa yang saya dapat gitu ya, ini Kota Baru ini sebuah wilayah yang unik, kabupaten terluas di Kalimantan Selatan, wilayahnya hampir 23% dari seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi dari berbagai pemilu gitu ya, PDI Perjuangan menjadi penguasa di Kota Baru dengan menduduki 7 kursi. Kemudian P3 ada 4 kursi, Hanura 3, dan Perindo 1. Justru mengalahkan koalisi Indonesia Gemuk, maksudnya. Ini mereka dalam komposisi di DPRD justru yang paling besar adalah pengusung Ganjar Mahfud. Dan mereka sudah memasang secara swadaya. Nah, kalau tadi saya lihat ada kegiatan Perindo, ini kan kegiatan-kegiatan yang memang tumbuh berdasarkan swadaya para pendukung partai ya, gitu, bukan baliho yang dipasangkan, bukan mengandalkan pada kebijakan pemerintah pusat, adanya pembagian beras maupun sembako dan amplop, tetapi mereka tidak. Saya lihat bahwa sekarang ini ada tumbuh bahwa kekuatan politik itu adalah berdasarkan kerja-kerja nyata di masyarakat, bukan kerja-kerja bapak ya, maksud saya ya, kerja orang tua. Tetapi ini menunjukkan bahwa masyarakat kita sekarang semakin cerdas. Literasi politik mereka sudah mendapatkan dari berbagai pihak, terutama mereka sangat mengandalkan dari media sosial. Apa yang ditunjukkan di KPU kemarin, drama sungkeman gitu, mereka sudah paham kok apa yang terjadi sebenarnya. Itu Mas David. Baik, ini oke, Anda menyebutkan ada drama sungkeman kemarin ya. Jadi ini menjadi seru juga nih ya, karena itu menjadi perhatian dan sempat viral di media sosial. Saya kembali ke Pak Yusuf Lakaseng. Ya, Pak Yusuf, tadi Anda juga sampaikan soal akan menyampaikan pesan-pesan dan juga mungkin narasi-narasi yang kemudian akan membuka mata bagi masyarakat mengenai adanya nepotisme dan juga adanya politik dinasti begitu. Mungkin sedikit saja Anda boleh sampaikan di sini, apa saja dampak negatifnya di kemudian hari jika memang itu terus terjadi di dalam perpolitikan Indonesia. Apa yang akan terjadi paling parahnya? Ya, Pak Yusuf Lakaseng, audionya masih di mute ya.
boleh Oke, diambil. saya kira Baik. yang paling parah dari dinasti itu kan meniadakan kesempatan bagi orang untuk ikut dalam berpartisipasi mengurusi pemerintahan. Padahal bisa jadi ada potensi yang lebih baik dari stok yang ada di dinasti itu. Nah, itu terhambat. Itu kan menjadi kerugian kita, ya kan? Coba kalau demokrasi tidak ada dulu, emang Pak Jokowi bisa? Atau sebelumnya terjadi dinasti misalnya dari pemerintahan sebelumnya turun untuk menurun gitu. Emang Pak Jokowi bisa jadi presiden 2 periode sebelumnya? Ya itu kan tidak. Makanya saya bilang bahwa sesungguhnya Pak Jokowi ini sedang mengkhianati perjalanan akar sejarah dia sendiri. Dia adalah anak kandung rakyat, tapi sekarang kok berlaga seperti seorang kaisar gitu ya. Ini orang seperti lupa diri dan dia merasa bahwa dia adalah negara dan dia adalah hukum. Memang kekuasaan itu menggoda, termasuk approval rating yang tinggi itu juga menggoda beliau. Mungkin menganggap bahwa ya sudahlah karena saya tinggi berarti masih mayoritas rakyat menyukai saya, apapun yang saya buat pasti rakyat tinggal mengaminkan saja atau menyetujuinya saja. Nah, saya kira tidak linear begitu jalan pikirannya. Bahwa pemimpin itu asal Anda bagus, rakyat akan memberikan dukungan. Kalau tidak bagus, ya cinta jadi benci jadinya. Jadi begitu, David. Ya, namun ini kalau di perbincangan di pasar, mungkin juga di sosial media juga rame begitu bahwa Pak Jokowi ingin memastikan bahwa program-program sampai Indonesia Emas 2045 itu bisa dijalankan. Apakah itu bisa membenarkan perbuatannya saat ini? Maksudnya apa yang terjadi saat ini? Itu salahnya Pak Jokowi. Dia menganggap bahwa hanya dirinya saja yang perhatian dengan masa depan Indonesia ini. 270 juta rakyat yang lainnya dianggap bahwa tidak mengerti soal apa yang benar untuk masa depan negara ini. Nah, itulah yang menurut saya adalah ciri dari pemimpin yang benih-benih otoritarianisme itu sudah ada pada dirinya. Ya, ini memang tidak bisa dibiarkan lama ini, termasuk calon atau kandidat yang sedang didukungnya atau sedang diwariskannya, ada keturunannya di situ, memang dalam kontestasi ini harus dikalahkan agar demokrasi menang kembali. Kalau tidak, ya gelap lagi demokrasi ini. Saya tahu pikiran Pak Jokowi mungkin dengan menaruh Gibran di situ berharap karena Pak Prabowo juga sudah senior, sudah tua gitu, mungkin hanya bisa satu periode saja. Selanjutnya adalah anaknya. Nah, dari situ saja kan kita sudah bisa membayangkan bahwa memang ini figur ini ingin berkuasa dalam waktu yang lama dengan pembenaran bahwa harus ada keberlanjutan. Padahal kan keberlanjutan itu bukan hanya dia dan keluarganya saja yang bisa melanjutkan, ya kan? Banyak pihak yang justru kualitasnya lebih bagus bisa melanjutkan dengan hasil dan pencapaian yang lebih baik lagi. Nah, ini yang salah dari Pak Jokowi. Dia mendefinisikan hal atau otoritas soal kebaikan, soal masa depan Indonesia itu hanyalah tafsirnya saja, yang lain tidak boleh. Baik, saya kembali ke Pak Ari Junaidi. Apa yang disampaikan tadi Pak Yusuf Lakaseng, apakah Anda sepakat seperti itu atau ada pikiran lain? Ya, kalau menurut saya apa yang disuarakan oleh Pak Yusuf ini sama dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Bahkan ini kalau dilihat dari pendapat masyarakat, tempat penitipan anak itu semakin sepi hari ini. Karena banyak orang tua menitipkan anak-anaknya ke partai politik gitu ya. Jadi ini semacam pameo yang dirasakan oleh masyarakat bahwa untuk menjadi cawapres itu tidak perlu ya tingkat pendidikan yang tinggi. Sekarang mari kita bedah gitu ya. Apa sih pendidikannya Gibran gitu ya? Apa sih pendidikannya Kaisang gitu ya? Nah, bisa kita bayangkan seorang Mahfud MD yang menggapai pendidikan dari S1, S2, S3 dengan susah payah. Nah, menurut saya ada rumus umum dalam sebuah kepemimpinan bahwa pemimpin tadi adalah apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat itu harus konsekuen. Antara perkataan dan perbuatan itu harus linier
Nah, kita melihat bahwa sekarang ini kita tidak bisa mendapatkan kepemimpinan yang benar gitu ya, sehingga anak muda mencari jalannya sendiri. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah paradoks gitu ya, ketika seorang pemimpin itu bisa muncul karena proses karbitat. Nah, ini yang tidak boleh terjadi lagi gitu ya. Masih banyak kok sosok-sosok orang yang mempunyai pendidikan yang capable. Angela Tanusudibio itu pendidikannya apa enggak luar biasa. Kemudian kita bisa melihat ada seorang mantan anak tukang becak, ibunya seorang pembantu. Sekarang bisa berhasil memimpin Kabupaten Trenggalek gitu ya. Ini yang harus kita contoh sebetulnya. Inilah pemimpin muda yang memang betul gitu ya. Bukan katakanlah ada seorang penjual martabak gitu ya, penjual pisang. Ya kalau mereka memang capable tidak masalah. Ini tapi kan ini kan keluarga presiden gitu ya. Jadi sekarang ini sudah banyak di kalangan mahasiswa gitu ya atau anak-anak muda. Ini tentu dengan bercanda ya. Untuk menjadi cawapres kita harus jualan martabak dulu, harus jualan pisang gitu ya. Nah oleh karena itu ini tidak boleh terjadi lagi. Bahwa proses jalannya sejarah, karena saya salah satu pelaku di Reformasi 98, saya menjadi wartawan, saya tahu betul gitu ya, apa yang kita perjuangkan dulu dengan darah gitu ya, di Reformasi. Kita tumbangkan 32 tahun kepemimpinan Soeharto yang zalim gitu ya. Sekarang tiba-tiba muncul seorang pemimpin yang dulu yang kita idolakan gitu ya, selama 10 tahun, ya, 9 tahun terakhir ini, tetapi terakhir ini meninggalkan sebuah warisan sejarah yang buruk bahkan menurut saya ya. Saya khawatir ini nanti setelah Gibran, Kaesang, Bobi, jangan-jangan kita nanti akan mempunyai cawapres atau capres lagi yang namanya Jan Etes gitu ya. Ini bukan politik warisan, tetapi politik yang memang dijaga baik dengan kerja-kerja nyata di masyarakat. Tidak ada lagi penghalalan jalan, penghalalan cara gitu ya, kekuasaan seperti jalan tol, itu kan tidak bisa lagi gitu ya. Saya sulit menerima ada diem yang dilakukan oleh Jokowi. Kadang-kala entah saya yang terlalu serius gitu ya, belajar S1, S2, S3 gitu ya. Sementara untuk menjadi cawapres itu cukup mungkin hanya tingkat persiapan kuliah saja bisa menjadi cawapres. Tetapi saya harus menjadi anak presiden dulu gitu ya. Nah oleh karena itu memang dibutuhkan sebuah kesadaran kolektif gitu ya. Kalau melihat dari hasil survei-survei tadi gitu ya, bahwa masyarakat harus cerdas, masyarakat harus memahami bahwa yang terjadi di tingkat nasional ini akan sangat berimbas pada kehidupan kemasyarakatan nantinya. Apa yang akan kita alami gitu ya, pemerintahan ke depan itu kalau dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai jejak rekam yang tidak elok. Bagaimana kita menerima kepemimpinan yang dihasilkan dari pelanggaran etika berat. Bahkan misalkan ada juga dengan pelanggar HAM berat. Nah oleh karena itu sekali lagi gitu ya, bahwa kewarasan dalam berpikir hendaknya dikedepankan oleh masyarakat kita, bahwa bahaya ini sangat mengancam kehidupan demokrasi ke depannya. Baik, Pak Ari, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Demikian juga Pak Yusuf Lakaseng. Terima kasih untuk insight-nya di Sindo Prime. Selamat malam dan salam sehat selalu. Ya.